Kemarin kita sudah membahas perbuatan pidana dalam bentuk khusus, yaitu poching delicten atau delik percobaan, kemudian concursus delicten atau delik perbarengan, juga deelneming delicten atau delik penyertaan, dan yang terakhir kita membahas recidif delicten atau delik pengulangan. Sekarang kita melanjutkan konsep hukum pidana yang kedua, yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pidana. Dulu pernah saya sampaikan bahwa orang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan pidana, tidak serta-merta orang tersebut dapat dijatuhi pidana. Tetapi harus ada pertanggungjawaban pidana. Artinya, orang yang melakukan perbuatan pidana itu termasuk orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dia lakukan. Barulah ketika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dia lakukan, maka orang itu dapat dijatuhi pidana. Sekarang kita akan membahas konsep pertanggungjawaban pidana. Apa itu pertanggungjawaban pidana? Pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan psikis atau jiwa seseorang. Pertanggungjawaban pidana merupakan hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan. Poin pertama, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan psikis atau jiwa seseorang. Artinya, konsep pertanggungjawaban pidana itu menyangkut sesuatu yang bersifat abstrak. Karena apa? Karena menyangkut psikis atau jiwa seseorang. Berbeda halnya dengan perbuatan pidana yang menyangkut sesuatu yang bersifat konkret. Ada orang melakukan tindak pidana pencurian, terlihat bahwa orang itu mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum. Orang melakukan pembunuhan, terlihat bahwa orang itu sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Sementara pertanggungjawaban pidana letaknya ada pada psikis atau jiwa seseorang sehingga bersifat abstrak. Nah, pertanggungjawaban pidana, poin kedua adalah hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan. Jadi bisa tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan harus dilihat hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan. Ketika orang melakukan tindak pidana pencurian, untuk melihat orang itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, maka harus dilihat hubungan antara keadaan psikis orang tersebut dengan perbuatan berupa tindak pidana pencurian yang dilakukan. Itulah pertanggungjawaban pidana. Maka letaknya ada pada diri seseorang. Ini pengertian pertanggungjawaban pidana. Ya. Di dalam bahasa Inggris, terkait dengan pertanggungjawaban pidana, ini seringkali disebut dengan an act does not make a person guilty unless the mind is legally blameworthy. An act, suatu perbuatan, does not, tidak make a person guilty, menjadikan seseorang bersalah, unless, tanpa the mind is legally blameworthy, tanpa adanya sikap batin yang dipersalahkan secara hukum atau tercela secara hukum. Artinya seorang tidak bisa dianggap bersalah kalau sikap batinnya itu secara hukum tidak bisa dianggap tercela. Nah, ajaran pertanggungjawaban pidana ini membicarakan kesalahan. Oleh karenanya maka seringkali dikenal dengan istilah mens rea atau dalam bahasa Inggris disebut dengan guilty mind. Ya, ajaran pertanggungjawaban pidana ini menyangkut soal apakah pada saat melakukan perbuatan pidana
pelaku merupakan orang yang patut dipersalahkan atau dicela atas perbuatannya. Karena orang yang dapat dipertanggungjawabkan berarti orang itu patut dicela atau patut dipersalahkan atas perbuatannya. Sebagai contoh, ada orang gila melakukan tindak pidana penganiayaan. Ajaran pertanggungjawaban pidana membicarakan mengenai masalah apakah orang gila yang melakukan perbuatan penganiayaan patut dipersalahkan atau patut dicela atas perbuatannya. Tentu menurut common sense, pemahaman umum, orang gila itu tidak dapat dipersalahkan. Bagaimana dia bisa dipersalahkan? Karena dia sendiri tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, jika pertanggungjawaban pidana, jika perbuatan pidana, asas pokoknya adalah asas legalitas, nullum delictum nulla pona sine praevialehe, sementara pertanggungjawaban pidana asas pokoknya adalah Geen straf zonder schuld. Geen tidak ada, straf pidana, zonder tanpa schuld, kesalahan. Tadi ajaran pertanggungjawaban pidana itu membicarakan kesalahan. Kesalahan itu tempatnya ada pada batin seseorang. Atau dikenal juga dengan asas nulla pona sine culpa. Nulla tidak ada, pona pidana, sine tanpa culpa, kesalahan. Jadi asas terkait dengan pertanggungjawaban pidana ini adalah Geen straf zonder schuld atau nulla pona sine culpa. Tidak ada pidana tanpa kesalahan. Maka tadi saya sampaikan, ketika seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sekalipun dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana, orang itu tidak dapat dijatuhi pidana. Karena apa? Nulla pona sine culpa, geen straf zonder schuld. Nah, sekarang apa kriteria pertanggungjawaban pidana? Dengan kata lain, kapan seseorang dianggap dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dia lakukan? Ada 3 kriteria. Yang pertama, orang tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab. Jadi dia memang mampu untuk bertanggung jawab. Yang kedua, orang tersebut dalam melakukan perbuatan pidana memiliki sikap batin yang patut dipersalahkan, di mana sikap batin tersebut sengaja atau paling tidak alpa. Nah, terkait dengan kesengajaan dan kealpaan, ini seringkali disebut dengan kesalahan dalam arti sempit. Kalau kesalahan dalam arti yang luas, yaitu pertanggungjawaban pidana, sementara kesalahan dalam arti sempit ini menyangkut sikap batin sengaja atau alpa. Dan kriteria yang ketiga, tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar. Artinya tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana seseorang. Jadi terkait dengan pertanggungjawaban pidana, ini ada 3 kriteria, di mana ketika 3 kriteria ini terpenuhi, maka seseorang dianggap dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dia lakukan. Sekarang kita bahas satu persatu. Kriteria yang pertama adalah memiliki kemampuan bertanggung jawab. Terkait dengan kemampuan bertanggung jawab ini, Indonesia menganut sistem fiktif. Artinya apa? Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, kecuali masuk dalam salah satu kategori pasal 44 KUHP. Jadi pasal 44 KUHP menjelaskan mengenai siapa orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Sementara selain yang dijelaskan dalam pasal 44 KUHP dianggap mampu bertanggung jawab. Apa bunyi pasal 44 KUHP? Barang siapa melakukan perbuatan
yang tidak dapat dipertanggungan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka tidak dipidana. Berarti ada dua orang yang dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Yang pertama, orang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya. Yang kedua, orang yang jiwanya terganggu karena penyakit. Nah, sekali lagi, orang dikatakan tidak mampu bertanggung jawab secara pidana. Yang pertama, ketika jiwanya cacat dalam tumbuhnya. Artinya apa? Jiwanya cacat sejak ia lahir. Misalnya sejak lahir memang dia adalah seorang yang idiot. Artinya IQ-nya jauh di bawah rata-rata. Sehingga dia tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, jiwanya terganggu karena penyakit. Jadi jiwanya tidak cacat sejak ia lahir. Melainkan jiwanya terganggu disebabkan adanya penyakit tertentu. Misalnya apa? Orang yang menderita epilepsi atau orang yang menderita kegilaan karena disebabkan stres. Banyak orang yang gila memang sejak dia lahir. Tapi banyak pula orang yang gila disebabkan karena penyakit tertentu. Ini dua kriteria orang yang dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan. Selain dua ini, maka semua orang dianggap mampu bertanggung jawab. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih makna jiwanya cacat atau terganggu? Kapan seseorang dapat dikatakan jiwanya cacat atau jiwanya terganggu sehingga dia dianggap tidak mampu bertanggung jawab? Terkait dengan hal itu, ada dua faktor yang bisa dijadikan ukuran. Yang pertama adalah faktor akal atau intellectual factor. Orang dianggap jiwanya cacat atau terganggu manakala orang tersebut memang tidak mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Sehingga dia tidak dapat membedakan mana perbuatan yang sesuai dengan hukum dan mana perbuatan yang melawan hukum. Karena terkait kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka ini berarti berhubungan dengan faktor akal atau intellectual factor. Ini ukuran yang pertama, berdasarkan pada akal. Kemudian ukuran yang kedua didasarkan pada faktor perasaan atau kehendak, volitional factor. Orang dianggap jiwanya cacat atau terganggu karena tidak mampu menentukan kehendak atau keinsafannya untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan. Kalau yang pertama tadi faktor akal, kemampuan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sementara untuk yang kedua tidak terkait dengan akal, tapi terkait dengan mampu tidaknya dia menentukan kehendaknya. Dia punya free will atau enggak. Ini terkait dengan faktor perasaan atau kehendak. Misalnya apa? Misalnya dia menderita epilepsi. Ketika epilepsinya kambuh, maka secara spontanitas dia akan kejang. Ya, ketika kejang itu tangannya bisa jadi memukul orang lain. Ketika tangannya memukul orang lain, maka itu adalah penganiayaan. Hanya saja karena dia tidak mampu menentukan kehendaknya, artinya dia memukul kan bukan karena keinginan dirinya. Karena ketika dia memukul itu di luar kehendak dia. Dia tidak mampu menentukan kehendaknya. Maka dia termasuk orang yang tidak mampu bertanggung jawab. Karena itulah dia tidak dijatuhi pidana. Jadi terkait dengan jiwanya cacat atau terganggu, ini ukurannya bisa dua. Yang pertama, ukurannya adalah faktor akal. Yang kedua, faktor perasaan atau kehendak. Kalau faktor akal ini terkait kemampuan membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kalau dia nggak bisa, berarti nggak mampu. Kalau bisa, berarti mampu. Kecuali
dia memang tidak mampu menentukan kehendak atau keinsafannya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Ini faktor perasaan atau kehendak. Ya, dalam hukum pidana dikenal kategori ketidakmampuan bertanggung jawab untuk sebagian. Kalau orang gila, dia dikatakan tidak mampu bertanggung jawab untuk seluruhnya. Artinya dia melakukan perbuatan pidana apapun. Mau dia mencuri, menganiaya, membunuh, dan seterusnya, itu dia dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Melakukan perbuatan apapun. Sementara ada orang yang tidak mampu bertanggung jawab, tetapi hanya untuk sebagian. Artinya seseorang dianggap tidak mampu bertanggung jawab hanya sebatas terhadap perbuatan yang memiliki hubungan kausalitas dengan penyakit atau gangguan jiwa yang dideritanya. Jadi dia dianggap tidak mampu bertanggung jawab bukan untuk semua perbuatan, tetapi hanya untuk perbuatan tertentu yang memiliki hubungan kausalitas dengan penyakit atau gangguan jiwa yang dideritanya. Contoh, ada gangguan kejiwaan yang disebut kleptomania. Dia suka mengambil barang milik orang lain secara spontanitas. Ini termasuk yang tidak bisa mengendalikan kehendaknya. Dia tidak punya free will. Orang yang menderita kleptomania ketika dia melihat barang kecil milik orang lain, maka dengan spontanitas dia mengambil barang tersebut. Tanpa dia berpikir, namanya juga spontanitas. Maka ketika ada seorang pengidap kleptomania, dia mengambil barang yang kecil punya orang lain, maka dia dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Tapi sebatas hanya untuk pencurian. Karena apa? Karena kleptomania hanya punya hubungan kausalitas dengan pencurian. Berbeda halnya kalau seorang kleptomania melakukan perbuatan pidana yang lain. Misalnya melakukan perkosaan, melakukan pembunuhan. Itu perbuatannya tidak ada korelasinya dengan kleptomania. Oleh karenanya maka dia tetap dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tapi kleptomania ini mengambilnya harus secara spontanitas. Karena secara spontanitas nggak mungkin yang diambil itu adalah barang yang besar. Ngambil motor, ngambil mobil, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena nggak mungkin ngambil motor, ngambil mobil itu dilakukan secara spontanitas. Nah, biasa yang diambil adalah barang-barang yang kecil, yang mudah diambil dan dibawa. Kemudian ada orang yang mengalami klaustrofobia. Artinya apa? Dia ketakutan di ruang yang sempit. Misalnya dia sedang berada di ruang yang sempit, secara spontanitas dia bisa memecahkan kaca jika di situ ada kaca. Kenapa? Karena dia menderita klaustrofobia. Dia takut kalau dia berada di ruang yang sempit. Maka ketika dia berada di ruang yang sempit, secara spontanitas dia memecahkan kaca, maka dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan memecahkan kaca atau merusak barang milik orang lain. Kenapa? Karena pada saat itu dia tidak bisa mengendalikan kehendaknya. Dan perbuatan yang dilakukan itu punya hubungan kausalitas dengan gangguan kejiwaan yang dia idap atau alami, yaitu klaustrofobia. Beda halnya kalau dia mencuri, menganiaya, membunuh. Nggak ada hubungan kausalitas dengan gangguan kejiwaan yang dia alami. Maka tetap dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada juga pyromania. Suka membakar tanpa alasan yang jelas. Jadi suka bakar-bakar. Suatu ketika melihat ada kertas milik orang lain, maka dia ambil, dia bakar. Melihat ijazah punya orang lain, dia ambil, dia bakar. Kalau ternyata dia pengidap pyromania, maka dia nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ketika dia melakukan perbuatan membakar barang milik orang lain.
Artinya untuk perbuatan yang memang punya hubungan kausalitas dengan gangguan kejiwaan yang dia alami, yaitu pyromania. Nah, inilah yang disebut ketidakmampuan bertanggung jawab untuk sebagian, bukan untuk seluruhnya. Karena dia hanya dianggap tidak mampu bertanggung jawab sebatas terhadap perbuatan yang memiliki hubungan kausalitas dengan penyakit atau gangguan jiwa yang dia derita. Ya, sekarang kita masuk ke pertanggungjawaban pidana anak. Ketika kita membicarakan pertanggungjawaban pidana anak, maka kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau sering disebut dengan Undang-Undang SPPA, membagi umur anak terkait dengan kemampuan bertanggung jawab. Ketika anak berusia 0 sampai dengan sebelum 12 tahun, jadi membacanya sebelum 12 tahun, maka anak itu ketika melakukan perbuatan pidana tidak dapat disidang di pengadilan. Dia hanya dikembalikan kepada orang tua atau walinya. Tapi manakala orang tua atau walinya dianggap tidak dapat mendidik anaknya, maka dia bisa diikutkan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Ini bukan merupakan bentuk sanksi. Karena memang anak usia 0 sampai sebelum 12 tahun, dia dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Barulah dia dianggap mampu bertanggung jawab manakala usianya sudah 12 tahun. Nah, ini perbedaan dengan undang-undang yang lama. Di dalam undang-undang yang lama, anak mulai dapat dipertanggungjawabkan manakala usianya sudah 8 tahun ke atas. Tapi kemudian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, anak itu baru dapat dimintai pertanggungjawaban manakala usia minimal 12 tahun. Maka 0 sampai sebelum 12 tahun itu anak dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Ya, untuk anak yang sudah dianggap mampu bertanggung jawab, ketika melakukan perbuatan pidana, maka dia harus disidang di pengadilan. Nah, kecuali nanti sudah ada proses diversi atau penyelesaian di luar pengadilan. Nanti akan saya sampaikan. Tetapi anak usia 12 sampai 18 tahun, jadi kategori anak itu sampai usia sebelum 18 tahun. Jadi kalau dia sebelum 18 tahun, mulai dari 12 tahun, maka dia dapat disidang di pengadilan. Hanya saja ketika anak usianya 12 tahun sampai sebelum 14 tahun, pada saat dia melakukan perbuatan pidana, maka dia tidak dapat dijatuhi pidana. Melainkan dia dapat dijatuhi tindakan. Ya, nanti akan saya jelaskan perbedaan antara pidana dengan tindakan. Tetapi secara garis besar, yang namanya pidana itu sifatnya menderitakan atau menestapakan. Sementara tindakan itu tidak menderitakan. Contoh gampangnya rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Itu bukan pidana. Kenapa? Karena tidak menderitakan. Itu merupakan tindakan. Ya, anak usia 12 tahun yang melakukan suatu perbuatan pidana sampai dengan sebelum 14 tahun, maka dia hanya bisa dikenai tindakan. Kemudian kalau anak melakukan perbuatan pidana, usianya sudah 14 tahun sampai dengan sebelum 18 tahun, maka baru dia dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Nah, kenapa di sini ada 21 tahun? Karena bisa jadi ketika seorang anak melakukan perbuatan pidana, usianya itu belum 18 tahun. Tetapi ketika sampai pada tahap pemeriksaan di pengadilan, usianya sudah lebih.
sudah 18 tahun ke atas. Nah, sepanjang anak itu belum berusia 21 tahun, tetap dia disidang di pengadilan anak. Nah, misalnya hakimnya cukup tunggal, hakim tidak mengenakan toga, jadi ada hukum acara tersendiri untuk pengadilan anak. Jadi sekali lagi, usia anak itu adalah dari 0 sampai dengan sebelum 18 tahun ya. Jadi begitu usia 18 tahun maka sudah dianggap bukan anak. Nah, tetapi anak yang dianggap mampu bertanggung jawab itu mulai usia 12 tahun ke atas. Sebelum 12 tahun maka anak itu dianggap tidak mampu bertanggung jawab sehingga tidak dapat dikenakan sanksi dan tidak pula dapat disidang di pengadilan. Ini terkait dengan pertanggungjawaban pidana anak. Ya, di dalam Undang-Undang SPPA ada istilah anak yang berhadapan dengan hukum dan ada istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Apa itu anak yang berhadapan dengan hukum? Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Nah, sekarang apa itu anak yang berkonflik dengan hukum? Orang yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak yang berhadapan dengan hukum itu bisa anak sebagai pelaku perbuatan pidana, anak sebagai korban perbuatan pidana, dan anak sebagai saksi perbuatan pidana. Yang penting dia sedang berhadapan dengan hukum. Tapi kalau anak yang berkonflik dengan hukum atau biasa disebut dengan ABH, itu adalah anak yang menjadi pelaku perbuatan pidana, yaitu anak yang telah berumur 12 tahun sampai dia belum berumur 18 tahun. Jadi kalau sudah 18 tahun ke atas, maka dia sudah bukan lagi masuk kategori anak. Ini istilah yang ada di dalam Undang-Undang SPPA atau Sistem Peradilan Pidana Anak. Ya, saudara sekalian, di dalam Undang-Undang SPPA dikenal ada istilah diversi. Ini yang tidak ada di dalam undang-undang pidana yang lain. Apa itu diversi? Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Jadi harusnya diproses di peradilan pidana, tetapi diselesaikan di luar peradilan pidana. Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Jadi di tingkat penyidikan, polisi atau penyidik harus berupaya atau wajib untuk mengupayakan penyelesaian di luar pengadilan. Artinya dengan cara perdamaian. Kalau gagal di tingkat penuntutan, maka jaksa penuntut umum wajib mengupayakan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Kalau tidak berhasil juga, sampai di pengadilan, maka hakim pengadilan negeri wajib mengupayakan penyelesaian perkara di luar peradilan. Ini jika pelakunya adalah seorang anak. Nah, diversi dapat dilaksanakan dalam hal tidak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun. Jadi kalau ancaman pidananya kurang dari 7 tahun, maka bisa dilakukan penyelesaian perkara di luar peradilan. Tapi kalau ancaman pidananya 7 tahun ke atas, misalnya dalam perkara pembunuhan, biasa, pasal 338. Ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 15 tahun. Maka itu nggak bisa didiversi, tetap harus dilanjutkan sampai pemeriksaan di pengadilan.
Tapi kalau pencurian misalnya 362, ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 5 tahun. Maka kalau anak melakukan tindak pidana pencurian, wajib diupayakan penyelesaian di luar pengadilan dengan cara perdamaian atau yang biasa dikenal dengan istilah mediasi penal. Mediasi yang dikenal dalam hukum perdata sudah mulai diterapkan pada perkara pidana. Selain itu juga yang bisa dilakukan diversi apabila bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jadi anak itu memang baru sekali melakukan perbuatan pidana. Dia bukan seorang residivis. Tapi kalau anak itu seorang residivis, artinya dia mengulangi perbuatan pidana yang sebelumnya dia pernah lakukan, baik perbuatan pidana yang sama, general residif, atau yang kualifikasi deliknya sama, Tusenstelsel residif, atau special residif, perbuatannya sama. Yang jelas, dia melakukan perbuatan pidana kembali. Maka tidak bisa dilakukan upaya diversi. Jadi tetap sampai di pemeriksaan pengadilan. Ini bisa dilakukan diversi dengan syarat ancaman pidananya adalah penjara di bawah 7 tahun dan pelakunya bukan merupakan residivis atau pelaku delik pengulangan. Ini terkait dengan diversi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang SPPA atau Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, ketika sudah dilakukan diversi, nah kesepakatan itu harus mendapatkan persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Namanya juga perdamaian. Ya harus ada pihak korban, harus ada pihak pelaku. Jadi kalau keluarga korban atau korban tidak setuju dengan adanya diversi, maka perkaranya tetap harus lanjut sampai di pengadilan. Kecuali boleh tanpa ada persetujuan korban atau keluarga korban. Yang pertama, tindak pidana yang berupa pelanggaran. Ini karena perbuatannya sangat ringan. Misalnya membiarkan binatang peliharaan masuk ke pekarangan orang lain kemudian merusak tanaman milik orang lain. Itu kan pelanggaran, kecil-kecil itu. Itu sekalipun korbannya kekeh, tidak akan dilakukan perdamaian, dia tidak bisa memaafkan. Tetapi diversi tetap bisa dilakukan. Kenapa? Karena tindak pidananya adalah tindak pidana yang kategori keseriusannya ringan, yaitu pelanggaran. Maka masa depan anak pelakunya itu lebih penting dibanding dengan penyelesaian perkara tindak pidana melalui pengadilan di mana tindak pidananya itu masuk dalam kategori yang tingkat keseriusannya ringan. Atau tipiring, tindak pidana ringan. Nah, misalnya apa? Ada penghinaan ringan. Seorang anak melakukan penghinaan terhadap orang lain, tetapi hanya berdua. Artinya tidak ada orang lain yang mendengar. Itu namanya penghinaan ringan. Itu termasuk dalam kategori tindak pidana ringan. Kemudian misalnya apa lagi? Nah, misalnya seorang anak mengendarai sepeda motor, dia belum punya surat izin mengemudi. Itu merupakan tindak pidana ringan atau tipiring. Maka tidak perlu ada persetujuan korban untuk menyelesaikan dengan diversi. Kemudian ada juga victimless crime, ada kejahatan yang tanpa korban. Misalnya seperti tadi kan, seorang anak mengendarai motor tanpa SIM. Itu kan tanpa korban, victimless. Atau seorang anak menjadi pecandu narkoba, victimless. Karena apa? Tidak ada korbannya. Maka karena tidak ada korbannya, dilakukan diversi tanpa ada persetujuan korban. Ya karena nggak ada korbannya, bagaimana caranya meminta persetujuan korban atau keluarga korban?
Atau nilai kerugian korban, ada korbannya, tapi nilai kerugian akibat perbuatan pidana yang dilakukan tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Jadi misalnya upah minimum provinsinya Rp1.400.000. Maka ketika ada tindak pidana, misalnya perusakan barang milik orang lain, di mana nilai kerusakannya itu hanya Rp1.000.000 saja, berarti di bawah upah minimum provinsi. Maka tanpa adanya persetujuan korban atau keluarga korban, bisa dilakukan diversi. Nah, jadi pada prinsipnya diversi itu dilakukan harus mendapatkan kesepakatan atau persetujuan dari korban dan atau keluarga korban. Kecuali untuk beberapa tindak pidana yang tadi saya sampaikan, yaitu untuk pelanggaran, untuk tipiring, untuk victimless crime, dan untuk tindak pidana yang nilai kerugiannya tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi. Nah, ini untuk apa? Karena lebih mengutamakan masa depan anak pelaku tindak pidana dibanding dengan perbuatan yang sifatnya itu bukan kategori serious crime atau tindak pidana yang serius. Ya, untuk 4 tindak pidana ini, pelanggaran, tipiring, dan seterusnya, diversi dapat dilakukan oleh penyidik. Boleh kan tidak ada persetujuan korban, makanya melibatkan pelaku dan atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Ini perlu ada pertimbangan dari pihak-pihak tertentu yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk dilakukan diversi. Ya, ini perkembangan terkait dengan pengaturan kemampuan bertanggung jawab. Di dalam RUU KUHP yang terakhir, yaitu versi September 2019, orang yang tidak mampu bertanggung jawab itu diatur dalam pasal 38 dan 39. Sebenarnya yang diatur dalam pasal 38 ini tidak tepat kalau disebut tidak mampu bertanggung jawab. Tetapi lebih tepat disebut dengan kurang mampu bertanggung jawab. Jadi rancangan KUHP mengenal istilah kurang mampu bertanggung jawab, di mana tidak dikenal di dalam KUHP. Karena dalam KUHP hanya dikenal istilah tidak mampu bertanggung jawab. Siapa orang yang dianggap kurang mampu bertanggung jawab? Menurut pasal 38 RUU KUHP, yaitu setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita disabilitas mental dan atau disabilitas intelektual. Artinya apa? Sebenarnya mentalnya, intelektualnya itu bukan mengalami disfungsi, tetapi hanya sedang mengalami ketidakstabilan. Maka disebut sebagai disabilitas mental atau disabilitas intelektual. Karena hanya kurang mampu bertanggung jawab, maka tetap dapat dijatuhi sanksi. Kalau dijatuhi pidana, maka pidananya dikurangi, atau boleh tidak dijatuhi pidana, tetapi dijatuhi tindakan. Yang artinya tidak menderitakan bagi pelakunya. Contoh, orang yang sedang stres, dia teriak-teriak memaki-maki orang lain. Dia sebenarnya intelektualnya tidak mengalami disfungsi. Demikian juga dengan mentalnya. Tetapi hanya sedang tidak stabil saja. Sehingga dia tidak dikatakan tidak mampu bertanggung jawab, tetapi dikatakan kurang mampu bertanggung jawab. Lantas siapa orang yang dianggap tidak mampu bertanggung jawab? Ada di pasal 39. Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita disabilitas mental yang dalam keadaan eksaserbasi akut dan disertai gambaran psikotik dan atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana. Tetapi hanya dapat dikenai tindakan. Misalnya
hakim memerintahkan pelaku untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena ini tidak hanya disabilitas mental, tetapi sudah akut. Sehingga tidak lagi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, atau sudah tidak punya lagi kebebasan di dalam berkehendak. Nah, sama dengan pengaturan di pasal 44 KUHP. Jadi bisa jiwanya cacat atau jiwanya terganggu. Sehingga akalnya mengalami disfungsi, tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mentalnya juga demikian, sehingga dia tidak dapat mengarahkan kehendaknya menurut keinsafannya. Nah, kalau yang kurang mampu tadi tetap dapat dijatuhi pidana, hanya saja bisa dikurangi atau tindakan, tidak perlu dijatuhi pidana. Untuk yang tidak mampu bertanggung jawab, tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi boleh dijatuhi tindakan. Tapi kalau tidak pun juga tidak masalah, karena dia merupakan orang yang tidak mampu bertanggung jawab. Ini perkembangan pengaturan mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab di dalam RUU KUHP versi September 2019 atau merupakan versi terakhir yang sudah disetujui oleh pemerintah bersama dengan DPR.